Berbagai wilayah di Indonesia sering mengalami gempa bumi. Bagaimana gempa tersebut dapat terjadi? Gempa bumi disebabkan oleh getaran yang terjadi di dalam bumi yang merambat dan menimbulkan guncangan di permukaan bumi. Getaran ini menimbulkan gelombang seismik yang merambat dari pusat gempa ke permukaan bumi. Gelombang seismik merupakan salah satu contoh gelombang yang ada dan dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya matahari, bunyi, atau sinyal telepon seluler juga merupakan bentuk gelombang yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada berbagai jenis gelombang di sekeliling kita, akan tetapi apapun jenis gelombangnya, semua menunjukkan pola yang sama. Berikut ini akan kita bahas mengenai konsep dasar gelombang. Tetap stay tune hingga video ini berakhir ya. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Perpindahan energi pada gelombang dari satu tempat ke tempat yang lain dapat melalui zat perantara atau medium, atau tanpa melalui zat perantara atau ruang hampa. Gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam perambatannya adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti gelombang radio. Perpindahan gelombang radio dimanfaatkan untuk siaran televisi, telepon genggam, dan alat komunikasi lainnya. Gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya disebut gelombang mekanik. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk pertama ini, kita akan bahas mengenai gelombang transversal lebih dulu. Nah, sebelum itu, mari kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Silahkan kamu sediakan seutas tali, kemudian ikat ujung tali pada tiang dan pegang ujung lainnya dengan tanganmu. Getarkan ujung tali yang kamu pegang ke atas dan ke bawah seperti pada gambar. Nah, perhatikan bentuk gelombang yang terjadi. Bagaimana arah getarannya? Kemanakah arah getarannya? Terlihat pada gambar, arah getarannya bergerak secara naik dan turun, sedangkan arah rambatannya menuju ke tiang. Gerakan gelombang yang terjadi pada gambar tersebut disebut sebagai gelombang transversal. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan gambar berikut. Gelombang ini terdiri atas bukit gelombang dan lembah gelombang. Pada gambar, bagian-bagian gelombangnya adalah sebagai berikut. Titik A, B, C merupakan bukit gelombang. Kemudian titik C, D, E merupakan lembah gelombang. Titik B, F itu adalah puncak gelombang. Titik D adalah dasar gelombang. Titik A, C, E, G adalah simpul-simpul gelombang. Dan titik dari B hingga B aksen dan D hingga D aksen merupakan amplitudo. Panjang satu gelombang transversal terdiri atas satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Pada gambar, berlaku panjang satu gelombang adalah panjang dari titik A, B, C, D, E atau B, C, D, E, F atau C, D, E, F, G. Panjang satu gelombang dapat disimbolkan dengan lambda. Jadi, satu lambda adalah A, B, C, D, E atau B, C, D, E, F atau C, D, E, F, G. Dengan demikian, panjang 1/4 lambda adalah panjang dari A hingga B. Setengah lambda adalah panjang dari A, B, C, dan 3/4 lambda adalah panjang dari A, B, C, D. Begitu seterusnya. Bagaimana? Sudah paham ya? Lanjut kita akan bahas jenis gelombang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Getaran bunyi yang merambat di udara berupa rapatan dan renggangan di molekul-molekul udara. Pada waktu dirambati bunyi, molekul-molekul udara pun ikut bergetar. Namun, getarannya hanya terbatas bergerak maju dan mundur di sekitar titik seimbang saja. Oleh karena itu, walaupun bunyi merambat, molekul-molekul udara tidak ikut berpindah. Gelombang yang merambat berupa rapatan dan renggangan ini disebut sebagai gelombang longitudinal. Rapatan dan renggangan ini bergetar sejajar dengan arah rambatannya. Jadi, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya.
Panjang satu gelombang atau satu lambda adalah jarak antara satu rapatan dengan kerapatan berikutnya atau sama dengan jarak antara satu renggangan ke renggangan berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas besaran apa saja yang ada pada gelombang, yaitu ada periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Pertama kita akan bahas mengenai periode gelombang. Kamu telah belajar bahwa untuk terjadinya satu getaran dibutuhkan waktu tertentu. Waktu yang diperlukan untuk terjadi satu getaran disebut sebagai periode. Sama halnya dengan getaran, untuk terjadi satu gelombang juga dibutuhkan waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang disebut sebagai periode gelombang atau T. Jika untuk terjadi satu gelombang dibutuhkan waktu 0,1 second, maka periode gelombang tersebut adalah 0,1 second. Jika dalam 1 second terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 second atau 0,01 second. Oleh karena itu, periode gelombang adalah 0,01 second. Besaran kedua adalah frekuensi gelombang. Jumlah gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu disebut sebagai frekuensi. Frekuensi gelombang atau F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 second. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. F sama dengan N per T, dengan F adalah frekuensi gelombang dan satuannya Hertz, N adalah jumlah gelombang, dan T adalah waktu dengan satuan second. Satuan frekuensi yang berlaku untuk getaran juga berlaku untuk gelombang, yaitu Hertz. Selanjutnya, hubungan antara frekuensi dan periode dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Dan F sama dengan N per T atau T sama dengan T per N. Besaran yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode gelombang 1 second. Selama 1 second, gelombang tersebut menempuh jarak 1 meter. Jadi, panjang gelombang tersebut adalah 1 meter. Besaran yang keempat adalah cepat rambat gelombang. Jarak yang dilalui oleh gelombang dalam rambatannya ditempuh dalam waktu tertentu. Besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam tiap satu satuan waktu disebut sebagai cepat rambat gelombang atau V. Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Lambda sama dengan V per F. Oleh karena T sama dengan 1 per F, maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Lambda sama dengan V dikali T. Dengan lambda adalah panjang gelombang dan satuannya adalah meter. V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dan T adalah periode dengan satuan second. Nah, cukup sekian materi tentang gelombang. Semoga paham ya. Sebagai bentuk dukungan kamu, boleh banget untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi baru dari channel ini. Thanks for watching. Selamat jumpa di video-video berikutnya.